Tampolan Kemendagri pada gugatan cucu Bung Hatta sangat mengada-ngada gugat Presiden Jokowi. Gak masuk akal, Gus. Jadi jelas bahwa ini tuh untuk kepentingan politik saja, bukan untuk memperjuangkan nilai-nilai beliau. Cucu Bung Hatta menggugat Presiden Jokowi ya. Tapi ini bukan gugatan pribadi. Ini gugatan yang mewakili kepentingan publik ya. Keren, cadas pokoknya. Yang mewakili kepentingan publik dan terkait dengan penunjukan penjabat-penjabat daerah seperti Heru Budi ya, yang menjadi penjabat daerah tapi main politik, hadir di GBK dan juga justru merusak legasi Anies Baswedan yang jelas-jelas dipilih oleh rakyat. Jadi bukannya mengantarkan pada smooth transitions kepada next leader yang dipilih, tetapi justru merusak apa yang sudah dihasilkan pemimpin yang sudah dipilih dan dianggap berhasil ya. Karena mekanismenya nanti ini akan semuanya diverifikasi dulu terkait dengan formilnya, administrasinya, lalu nanti akan dibawakan oleh Bapak Mendagri disampaikan ke Presiden. Nah, ini mekanisme yang sudah ada itu nanti di Bapak Presiden memimpin langsung pembahasan bersama lembaga-lembaga dan kementerian terkait untuk nanti diputuskan karena ini kewenangannya ada di Presiden. Dilansir dari detik.com, Gustika Fardani Yusuf bersama sejumlah pihak menggugat Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian atas pelantikan 88 penjabat kepala daerah. Namun, tergugat menilai gugatan Gustika DKK mengada-ngada. Kemendagri mengaku siap menghadapi gugatan Gustika Hatta DKK terkait PJ kepala daerah. Di sisi lain, gugatan Gustika DKK dinilai tidak masuk akal. Kata staf khusus Mendagri bidang politik dan media, Castorius Sinaga pada 3 Desember, bila rekan-rekan civilian societies belum merasa puas dan lalu melayangkan lagi gugatan ke PT UN, kami Kemendagri tentu siap menghadapi gugatan tersebut. Castorius mengatakan Kemendagri terbuka untuk berdiskusi mengenai regulasi pengangkatan penjabat kepala daerah ini. Namun, katanya, Kemendagri turut menghormati atas gugatan tersebut. Ia berkata, juga kami selalu terbuka dan membuka ruang untuk berdiskusi dengan rekan-rekan kelompok civilian societies dan terbuka untuk bertukar informasi, termasuk mensosialisasikan rujukan regulasi yang lengkap yang dipakai oleh pemerintah di dalam proses dan mekanisme pengangkatan PJ. Kami Kemendagri baru mengetahui gugatan tersebut dari media. Kita menghargai hak konstitusional warga baik individual ataupun kolektif yang melayangkan gugatan atas pengangkatan PJ kepala daerah. Negara kita adalah negara hukum sehingga wajar bila keberatan atau ketidakpuasan atas suatu tindakan atau keputusan pemerintah ditempuh lewat jalur hukum seperti gugatan PT UN. Padahal kata Castorius, perihal tersebut sudah berkali-kali dilakukan sosialisasi bersama dengan lembaga swadaya masyarakat LSM. Salah satunya adalah pada 8 Juni 2022 dengan Perludem. Ia berkata, terus terang secara pribadi saya heran juga atas munculnya gugatan tersebut. Jauh-jauh hari, kita Kemendagri telah berulang kali melakukan sosialisasi, pertemuan dan FGD, fokus group discussion tentang mekanisme dan prosedur pengangkatan PJ dengan para pakar yang juga dihadiri oleh rekan-rekan LSM seperti FGD tentang PJ pada 8 Juni 2022 yang dipimpin oleh Bapak Sekjen Kemendagri berdiskusi dengan rekan dari Perludem. Selain itu, tentang pengangkatan PJ ini telah dibahas oleh Ombudsman RI dalam bentuk LHAP per tanggal 19 Juli 2022 dan atas LHAP ORI ini, Mendagri secara resmi telah mengirimkan tanggapan tanggal 1 Agustus 2022 berisi fakta, regulasi, dan analisis dengan lampiran bukti-bukti pendukung tentang pengangkatan penjabat yang telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan. Kata Castorius, pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dalam hal ini Mendagri mulai bulan Mei hingga sekarang sebagai konsekuensi keserentakan pemilu tahun 2024. Pengangkatan penjabat tersebut adalah perintah Undang-Undang Nomor 10 2016 kepada pemerintah untuk mencegah kekosongan kepala daerah akibat keserentakan pemilu. Pemerintah secara konsisten mempedomani seperangkat aturan hukum yang telah ada mengatur lengkap tentang pengangkatan PJ, mulai persyaratan kepangkatan, tugas, dan tanggung jawab PJ.
mekanisme dan prosedur pengangkatan hingga masa tugas dan evaluasi kinerja PJ. Lebih lanjut, Castorius mengutip 3 undang-undang dan 1 PP sebagai aturan teknis norma hukum yang telah mengatur pengangkatan PJ seperti berikut ini. 1. Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 3. Undang-Undang Nomor 10 2016 khususnya Pasal 201 Ayat 9 tentang pengangkatan PJ untuk mengisi kekosongan kepala daerah. 4. PP 132 Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, dan PP 49 2008 sebagai aturan perubahan atas PP 6 2005. Pasal 201 Undang-Undang 10 2016 menyatakan peraturan pelaksana Undang-Undang Pilkada yang diubah oleh Undang-Undang 10 2016 yang memuat keserentakan pemilu masih tetap berlaku. Dari keterangan ini sangatlah absurd apabila materi gugatan teman-teman LSM di PT UN itu menyatakan pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Mendagri, melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Justru sebaliknya, kita sangat terikat dan taat norma hukum di 5 peraturan di atas. Bila teman-teman LSM membaca secara lengkap seluruh undang-undang dan PP yang disebut di atas, maka pemerintah dalam hal ini Mendagri justru bertindak di dalam koridor aturan hukum yang sangat jelas dan ketat di dalam pengangkatan PJ. Namun ternyata memang masih ada yang merasa belum puas atas kebijakan PJ, sehingga Castorius mempersilahkan mengajukan gugatan ke PT UN. Castorius menghargai gugatan atas pengangkatan PJ, termasuk gugatan Gustika di KK. Itu adalah hak konstitusional sebagai warga negara maupun kolektif dan dijamin oleh undang-undang. Gustika Fardani Yusuf merupakan cucu Wakil Presiden RI pertama Muhammad Hatta. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dilihat dari SIPP PT UN Jakarta, selain Gustika ada 4 penggugat lainnya. Gustika di KK juga meminta agar Majelis Hakim PT UN Jakarta menyatakan pelantikan 88 penjabat kepala daerah batal saja. Jadi bagaimana menurut Anda? Duar, nggak banyak bacot. UMP DKI Jakarta akhirnya naik. Usaha keras PJ Heru demi buruh dan atas persetujuan pengusaha, nggak kayak Anies asal tubruk undang-undang. Rapat sidang Dewan Pengupahan tanggal 22 November 2022 kemarin ya yang mengusulkan sebesar 5,6%. Ya, 5,6% sesuai dengan Permenaker nomor 18 tahun 2022 dengan menggunakan alfa 0,2. Jadi UMP Pemprov DKI untuk tahun 2023 sebesar Rp4.900.798. Diputuskan dari teman-teman Kadin Dewan Pengupahan Kadin DKI Jakarta sudah menghubungi saya, Bu, ini disonding dengan angka 5,6%. Tidak, kami dengan angka 5,1 karena keputusan kami bukan karena Permenaker. Karena Permenaker sendiri masih kita harapkan ada uji materi, Mbak. Tetapi kami hanya menghitung berdasarkan data dari teman-teman asosiasi, kemudian dari Dewan Pengupahan, kemudian Dewan Pakar. Dan inilah yang keluar angka tersebut dan kita berharap bahwa angka ini akan menjadi angka acuan kenaikan dan diterima oleh semua pihak. Saya mikirnya ke depan aja deh, yang 2023 dulu. Oke. Keputusan kemarin petunjuk. Oh, itu Pak yang dari petunjuk itu Pak? Yang Ya kalau kan nanti mungkin ada gugat, tadi mintanya ada gugatan kembali. Ya saya nggak tahu aturan itu ya, tetapi itu udah kita bahas juga, saya minta dengan Pak Andi yang mana yang terbaik. Sejumlah provinsi telah menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi atau UMP 2023. UMP tersebut ditetapkan melalui formula baru yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker nomor 18 tahun 2022. Berdasarkan belai tersebut, batas akhir penetapan UMP adalah Senin 28 November pukul 23.59 WIB. Sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja telah memperpanjang batas waktu penetapan UMP dan juga upah minimum kabupaten kota (UMK) dari ketentuan sebelumnya.
Perpanjangan penetapan UMP 2023 tersebut untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi Dewan Pengupahan dalam menghitung upah minimum 2023. Untuk penetapan UMP dan UMK kali ini mengacu pada Permenaker nomor 18 tahun 2022, yaitu maksimal 10% dari UMP 2022. Dari pantauan kumparan sejauh ini sudah ada 20 provinsi yang menetapkan UMP mereka. Untuk DKI Jakarta masih terbilang paling tinggi, 5%. Melansir dari laman resmi kumparan dari 20 provinsi tersebut, DKI menempati posisi puncak sebagai provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia, yaitu 4,9 juta rupiah. Ini semua tentu ada prosesnya, ada aturannya, jadi tidak bisa sembarangan menubruk aturan seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Hanya demi mendulang suara dari para buruh, undang-undang dipaksakan seenak jidatnya, ditabrak dengan dalih keberpihakan rakyat kecil. Halah, bullshit. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah tepat. Kapan waktunya naik, kapan UMP ini harus direvisi kembali. Heru tahu itu, dan dia mengikuti konstitusi. Jika saatnya naik, ya naik. Sabar gitu loh. Jangan hanya demi mendulang suara, rela membangkang dan menabrak aturan perundang-undangan dari pemerintah. Harusnya Anies sebagai seorang gubernur tahu itu dan memberikan pengarahan yang baik kepada para buruh, bukan malah memprovokasi para buruh untuk memusuhi pemerintah pusat. Penetapan UMP harus menilik pertimbangan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah. Kemudian formulasi perhitungannya berdasarkan pertimbangan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, bukan dengan cara seenaknya penetapan UMP-nya sendiri. Tapi itulah cara kerja Anies, ingin membuat kegaduhan dan membuat citra pemerintah pusat turun dengan cara mengadu domba buruh dan pemerintah. Dan itu berhasil. Meskipun UMP DKI Jakarta sudah naik, Heru Budi masih saja didesak untuk segera merevisi kembali keputusannya soal kenaikan UMP DKI 2023. Desakan ini disampaikan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Said Iqbal yang mewakili pihak pekerja sendiri mengusulkan kenaikan UMP DKI harus mencapai 10,55% atau setara 5,1 juta rupiah. Gila. Said Iqbal khawatir rendahnya angka kenaikan UMP 2023 di DKI berdampak pada daerah-daerah lain, sebab selama ini Jakarta selalu menjadi parameter dalam setiap pengambilan kebijakan. Padahal dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 yang ditandatangani Menaker Ida Fauzia Rabu 16 November disebutkan bahwa UMP 2023 akan mengalami kenaikan sebesar kurang dari 10% sebagaimana bunyi pasal 7. Direktur Pengupahan Kemenaker Dinas Titus Jogastwitani menjelaskan alasan kenaikan UMP 2023 tidak boleh lebih dari 10%. Menurutnya, kenaikan tersebut justru akan menimbulkan dampak yang buruk. Dikhawatirkan tidak dapat menjaga kelangsungan pekerja dan pengusaha. Apabila kenaikan UMP 2023 di atas 2 digit atau lebih dari 10%, hal itu justru bisa berpotensi mengakibatkan perekonomian tidak berjalan normal. Dalam kondisi seperti itu, pengusaha akan mengalami kesulitan untuk membayarkan upah minimum sehingga mempengaruhi keberlangsungan usaha. Jadi, bagaimana menurut Anda?